Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa. Andi Kumala, senang sekali. Apa kabar Indonesia Pagi? Kembali hadir menjumpai Anda di tanggal 13 Februari 2025. Waduh, udah tanggal 13 ya? Tanggal tua Andi Kumala. Jadi harus banyak-banyak irit-irit pengeluaran, harus efisien pengeluaran karena ini udah mau tanggal tua, gajian juga masih lama. Nah, apa nih yang Philip mau irit? Oh, jadi saya ini mengikuti instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Harus efisiensi. Harus efisiensi, begitu. Berarti nanti ke kantor naik angkot ya? Naik angkot. Minum kopinya jangan kopi kekinian, seduh sendiri. Aduh. Efisiensi. Tapi bukan masalah efisiensinya, karena ternyata perintah dari Presiden Prabowo ini disalahartikan. Malah dilakukan pemecatan-pemecatan. Efisiensi apa sih sebenarnya? Betul. Jangan disalahartikan dan jangan salah sasaran. Nah, itu dia bagaimana kemudian komunikasi dari Presiden sampai ke tingkat menteri maupun ke tingkat di level yang bawahnya. Begitu akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, ini ada berita pihak kepolisian Polres Jakarta Utara menyelamatkan 3 asisten rumah tangga yang menjadi korban penganiayaan oleh majikannya sendiri di perumahan mewah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin malam kemarin. Kini kepolisian telah menetapkan pasangan suami istri yang merupakan majikan korban menjadi tersangka. Kalau Anda lihat, ini adalah video detik-detik penyelamatan asisten rumah tangga yang menjadi korban penganiayaan oleh majikannya di perumahan mewah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin malam kemarin. Saat diselamatkan oleh pihak kepolisian, 2 asisten rumah tangga ini mengaku telah menjadi korban penganiayaan hingga mengalami luka-luka di bagian bibir dan belakang telinga. Isak tangis pun tak terbendung saat 2 asisten rumah tangga ini bertemu dengan seorang asisten rumah tangga lainnya yang sebelumnya berhasil melarikan diri dari rumah majikannya itu. Akibat kejadian tersebut, pemirsa, pihak kepolisian mengamankan suami istri yang merupakan majikan korban ke Mapores Jakarta Utara untuk diperiksa. Setelah diselidiki, ternyata 3 orang asisten rumah tangga yang bekerja di rumah itu seluruhnya menjadi korban penganiayaan oleh majikannya. Jadi memang ini sudah kerap kali terjadi. Betul. Kini pihak kepolisian telah menetapkan suami istri yang merupakan majikan korban menjadi tersangka. Ini kalau kita lihat kasusnya mirip-mirip sama yang di Bogor ya, kalau kita review kembali ya, yang sampai dibunuh ya, yang pihak security ya. Baik, kita lanjut ke informasi dari Brebes, Jawa Tengah, di mana seorang suami diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang sedang menderita stroke. Sementara itu, anak korban yang mengetahui hal itu mendatangi Mapores Brebes untuk melaporkan ayah dan kakak kandungnya atas kejadian tersebut. Seorang suami di Brebes, Jawa Tengah diduga ini melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang sedang menderita sakit stroke. Aksi keji tersebut ternyata terekam kamera CCTV yang berada di dalam rumahnya. Dan akibatnya, korban berinisial LS berusia 55 tahun, warga desa Pejagan, Kecamatan Tanjung Brebes, kini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Islam Mutiara Bunda, Tanjung Brebes. Sementara salah satu korban merupakan anaknya bernama Arjuna didampingi belasan anggota pemuda Batak Bersatu mendatangi Mapores Brebes pada Rabu siang untuk melaporkan ayahnya MS dan kakak kandungnya BS. Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Resandro Handria Jati membenarkan adanya laporan dugaan KDRT yang dilaporkan oleh salah seorang anak korban yang melaporkan ayah dan kakak kandungnya sendiri. Anak korban berharap ayah dan kakak kandungnya ini bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Penganiayaan yang dialami ibunya ini ternyata sudah sering terjadi sejak 3 tahun lalu. Harusnya lagi sakit dirawat dengan sebaik-baiknya, begitu ya? Kemungkinan memang karena faktor kelelahan juga ya. Bagaimana suami ini merasa lelah mungkin ya merawat sang ibu begitu. Tapi tetaplah kesabaran nomor 1. Tidak boleh dibenarkan. Betul sekali. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Seorang pria tewas usai dibacok secara membabi buta oleh temannya sendiri di Jalan Asmat Kela Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Lani, 38 tahun, menghembuskan napas terakhirnya saat dalam perjalanan ke rumah sakit dengan luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Menurut saksi mata, peristiwa tersebut terjadi saat istri pelaku ini mendatangi korban dan mengajak untuk bertemu pelaku. Namun secara tiba-tiba pelaku datang seorang diri dengan membawa 2 bilah senjata tajam jenis parang.
Pelaku diduga merasa cemburu lantaran sang istri mempunyai hubungan dengan korban. Jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses pemeriksaan. Sementara pelaku telah ditangkap kepolisian unit Reskrim Polsek Kalideres. Baik, pagi-pagi seperti ini pemirsa, ada baiknya kita memantau bagaimana kondisi lalu lintas. Kita akan menghubungi Brigadir Yasinta, petugas NTMC Polri yang saat ini sudah berada di Simpang Republika Jakarta Selatan untuk memantau bagaimana kondisi terkini lalu lintas di sana. Silahkan Brigadir Yasinta. Ya baik, terima kasih Philip dan juga Mala di studio, dan selamat pagi pemirsa. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Republika Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Pancoran atau Mampang yang akan menuju Ragunan maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terlihat dari Pasar Minggu atau Pejaten yang akan menuju Kemang, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 300 meter ke belakang yang didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami himbau para pengendara agar tetap patuhi marka jalan, utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, dan harap tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur Anda, serta saling menghormati sesama pengguna jalan lainnya. Sementara pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 150 kasus laka lantas, dengan rincian 19 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 192 luka ringan. Kemudian perlu kami informasikan, guna meningkatkan kepatuhan dan ketaatan pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas, serta menciptakan situasi lalu lintas yang kondusif, Korlantas Polri akan melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas yang akan dilaksanakan selama 14 hari, yakni mulai tanggal 10 hingga 23 Februari 2025. Untuk itu diharapkan masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau juga dapat melalui SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Dan pemirsa, demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang Republika Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan. Aura kasih doyan nyanyi lagu cinta. Asik. Terima kasih Brigadir Yasinta atas laporannya dari Simpang Republika Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Yasinta. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi ini masih akan kembali, kita mau rehat dulu. Agak serak, mulai agak serak. Iya, gitu. mau minum kopi tapi ingat seduh sendiri ya. Jangan beli. Efisiensi begitu ya. Oke, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali dengan berita ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan untuk Hasto Kristianto. Sidang beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan terduga. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Sidang beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Hakim Tunggal Ju Yamto menerima kesimpulan yang diserahkan kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan pihak termohon Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan akan memutuskan perkara penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Kuasa hukum sendiri yakin dengan dalil permohonan yang disampaikan disertai saksi fakta yang dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan mengabulkan permohonan pra-peradilan ini. Terima kasih yang mulia untuk kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih juga pihak termohon yang sudah hadir. Baik, terima kasih. Ya pemirsa, kita ke berita lainnya. Ini Recep Tayyip
Erdogan, Presiden Turki bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ya, sejumlah hal dibahas tentunya untuk memperdalam hubungan kerjasama kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sekaligus untuk memperkuat kerjasama Indonesia-Turki yang sudah terjalin sejak 75 tahun lamanya. Hari ini saya dan Presiden Erdogan melaksanakan pertemuan High Level Strategic Cooperation Council yang pertama. Ini adalah mekanisme bilateral hubungan tertinggi di antara kedua negara. Pertemuan berlangsung sangat intensif dan produktif. Kami memiliki komitmen yang sama untuk memperkokoh kemitraan dan juga untuk bekerja demi suatu tatanan dunia baru yang lebih baik mengarah kepada perdamaian dan stabilitas dunia. Bidang layanan keagamaan dan pendidikan. Salah satu hasil pertemuan Presiden Turki Erdogan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto adalah melakukan sejumlah kerjasama di bidang ekonomi, pertahanan, kesehatan, dan kesepakatan kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan di antara dua negara dengan saling menguntungkan kedua negara. Indonesia dan Turki juga akan memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan. Di bidang kesehatan kami juga ingin meningkatkan kerjasama. Di bidang hubungan internasional kami menegaskan bahwa Indonesia dan Turki berpandangan tetap bahwa solusi untuk perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina dengan solusi dua negara. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen. Presiden Erdogan pun berharap bahwa segala kesepakatan yang terjalin bisa menghasilkan banyak kebaikan. Kembali ke tempat. Dost ve kardeş Endonezya'yı G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle 2022'de ziyaret etmiştim. Bugünkü konsey toplantımızda münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sama selesai. Kedua kepala negara berharap kerjasama ini dapat memperkuat hubungan bilateral ke depannya. Kami mengundang Presiden Republik Indonesia Dari Jakarta, Haidar Faisal, TV One mengabarkan. Untuk persiapan jamuan santap siang ke negara. Wah, kalau kita lihat bagaimana video tadi menampilkan kayaknya Prabowo Subianto dan Erdogan ini kayak CS begitu, Andi Kumala. Akrab ya? Akrab banget. Dan momen keakraban antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Erdogan juga terjadi dalam kunjungan kenegaraan Presiden Turki. Ya pemirsa, sebelum pembacaan nota kesepahaman kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Turki, Presiden Prabowo mengajak Presiden Erdogan melihat-lihat Istana Bogor. Kedua kepala negara ini terlihat akrab. Bahkan sekali mereka tertawa loh ya kemarin, dan seorang penerjemah memang menemani keduanya. Kedatangan Presiden Erdogan ke Indonesia disambut penuh persahabatan oleh Presiden Prabowo. Gestur bersahabat itu terekam sejak Presiden Erdogan mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ya, dan Presiden Prabowo Subianto ini mengantarkan keberangkatan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Kedua kepala negara ini kembali menunjukkan hangatnya persahabatan ketika berfoto bersama di landasan pacu berlatar belakang pesawat kepresidenan Turki. Lawatan kenegaraan Erdogan ke Jakarta menjadi misi memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Turki yang tentunya sudah terjalin selama 75 tahun.
Sejumlah agenda telah dijalani Presiden Erdogan, diantaranya bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor. Beberapa kesepakatan telah diperbarui, terutama dalam bidang ekonomi dan pertahanan. Tadi malam, Erdogan bersama rombongan bertolak menuju Pakistan yang menjadi negara tujuan ketiga dalam kunjungan tur wilayah Asianya kali ini. Ya pemirsa, kita ke berita lainnya. Ini Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyelenggarakan Indonesia Turki Business Forum di hotel kawasan Mega Kuningan, Jakarta, yaitu di Ritz-Carlton. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyelenggarakan Indonesia Turki Business Forum di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Forum tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Indonesia, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri. Kemudian juga Turki Indonesia Business Council Chairperson Dogan Karadeniz, Menteri Perdagangan Turki Omer Bolat, dan Presiden of DEIK Turki Nel Olpak. Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakri mengungkapkan forum ini merupakan kelanjutan dari pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan di Istana Bogor. Ternyata masih berkaitan ya dengan kunjungan dari Presiden Erdogan. Karena kan juga tadi ada kesepakatan antara ekonomi begitu ya, salah satunya ternyata melibatkan Kadin. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali dengan berita jalan amblas terjadi di Jalan Kalimalang Raya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pakai bihun, ketan, nasi atau roti. Tersebut aneka sarapan kita. 17 tahun TV One kolaborasi untuk negeri. Merajut warta, harapan dan fakta. Bertimbun tuayan tiada henti. Berseri senang petani dan nelayan. 17 tahun TV One kolaborasi untuk negeri. Kemandirian pangan menjadi pemberitaan. Cakep. Ke sana perginya sendiri. Kenapa sendiri? Selamat ulang tahun TV One. Semoga manfaat untuk negeri. Pagi-pagi sarapan bakwan. Cakep. Belinya di Polastri. Selamat 17 tahun TV One. Kolaborasi untuk negeri. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, viral sejumlah warga negara asing yang belum diketahui identitasnya ini berkelahi dengan petugas keamanan di Vince Beach Club, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Dalam video berdurasi 25 detik, terlihat warga asing ini dengan brutal memukuli seorang petugas security. Dalam kejadian ini, 4 petugas security terluka, salah seorang diantaranya bahkan harus dilarikan ke rumah sakit. Kasih Humas Polres Badung, Ibda Putu Sukarma, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa sekitar pukul 21:47 waktu Indonesia Tengah. Keributan ini berawal dari diusirnya seorang pengunjung karena membuat onar. Namun, teman pelaku ini merasa tak terima dan kemudian memukuli petugas security. Polsek Kuta Utara masih menyelidiki identitas dan keberadaan dari para pelaku. Oke, kita ke wilayah lainnya pemirsa. Jalan ambles terjadi di Jalan Kalimalang Raya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jalan yang ambles dengan panjang sekitar 4 meter tersebut merupakan jalan penghubung dari Kota Bekasi menuju Jakarta. Jalan yang ambles ini berada di jalan dari gerbang tol Bekasi Barat menuju Jakarta. Persisnya di bagian tengah jalan seberang gerbang Bumi Satria Kencana. Kerusakan jalan ini terjadi sejak Selasa lalu dan akibat curah hujan tinggi dan proyek pemasangan pipa air bersih sehingga membuat struktur tanah di bawah jalan menjadi rapuh. Upaya perbaikan tengah dilakukan dan karena jalan yang diperbaiki masih dalam kondisi basah,
maka kendaraan masih belum diizinkan untuk melintas. Petugas telah memasang rambu peringatan serta mengerahkan petugas untuk mengatur lalu lintas kendaraan. Atas kejadian ini, pemerintah setempat melakukan rekayasa lalu lintas sejak perempatan Grand Kamala Lagun secara situasional guna mencegah terjadinya kepadatan kendaraan. Ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari jalan ambles tersebut, kita bergabung dengan kontributor Kurnia Dwi Hapsari yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Kurnia, bagaimana kondisi terkini jalan ambles tersebut? Iya, selamat pagi Mala, Philip dan juga pemirsa. Pada beberapa hari kemarin jalan di Jalan Raya Kalimalang ini sempat terjadi amblas, tepatnya di dekat sekitar Grand Kamala Lagun. Ini bisa ditunjukkan saat ini kondisinya jalan yang amblas tersebut sudah dilakukan perbaikan oleh petugas terkait karena memang cukup mengganggu aktivitas di sisi Jalan Raya Kalimalang sisi selatan, yaitu dari arah Jakarta dari arah Bekasi, maksud saya yang hendak menuju Jakarta. Saat ini jalannya sudah diperbaiki. Ini jalan sisi selatan Kalimalang ini, walaupun setengah jalannya saat ini sudah dilakukan pengecoran, namun sebagian jalan lagi ini sudah digunakan oleh pengendara sepeda motor. Ini tidak diaspal, namun digunakan oleh pengendara sepeda motor. Sementara itu kendaraan lain atau petugas dari Dinas Perhubungan maupun kepolisian untuk sementara ini melakukan rekayasa lalu lintas kendaraan dari arah Bekasi yang hendak menuju Jakarta, yaitu melewati Grand Kamala Lagun untuk kemudian putar balik dan melewati sisi sebelahnya, yaitu dari dilakukan kontraflow dari sisi Jakarta menuju Bekasi, dilakukan kontraflow sehingga kendaraan yang dari Bekasi menuju Jakarta ini dialihkan dari Grand Kamala Lagun sampai dengan sisi jalan ataupun jembatan Jakarta Permai. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya jalan di sisi Jalan Raya Kalimalang ini kemarin sempat amblas, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga, yaitu Bapak Dedi. Selamat pagi Pak. Ya, Pak Dedi, bisa dijelaskan Pak, ini sejak kapan sih Pak jalan di daerah sini ini sempat amblas Pak? Kapan Pak? Amblasnya baru kemarin, hari Senin malam. Senin malam. Itu gimana Pak? Bisa digambarkan seperti apa Pak amblasnya? Sebenarnya saya nggak tahu persis ya, masalahnya ini kan malam, tengah malam saat itu hujan besar nih. Tahu-tahu pagi-pagi sudah amblas sekitar meter 2 atau ini amblas ini. Lebar ya Pak? Lebar. Oke. Pak, ini terlihat gak sih Pak sebelumnya tuh memang udah ada lubang atau tiba-tiba amblas? Nggak ada. Cuman memang itunya udah miring. Miring. Retak juga ya Pak? Ya, retak-retak ya. Pak, kemarin ini katanya banyak juga ya kendaraan yang melintas tempat jatuh itu. Ya, yang jatuh itu cuma hanya motor aja. Melintas nih. Dan yang terjadi yang lebih parah itu hari Senin malam. Sekitar jam 7, yang jatuh perempuan lagi. Nah, habis itu jarak 5 menit jatuh lagi. Nah, tahu-tahu jam 10. Oh, itu karena kondisi jalan rusak. Licin. Jadi mereka mungkin berpasir kan tuh. Nah, ini sering macet seperti ini Pak? Sering di jalan? Macet hanya pagi aja. Pagi seringnya. Itu pun juga karena waktu ada proyek aja sih. Proyek ya? Belum selesai ini ya Pak ya? Nggak tahu udah selesai apa belum nih. Kalau harapan warga gimana Pak? Ya, harapan warga ya kalau bisa ya sampai ke sana. Soalnya awal mula sebelum ada perbaikan ini sampai ke sana tuh rata. Rata tuh. Kita bisa masuk sana tuh rata, nggak ada model-model hancur. Memang jalan tuh nggak sebesar itu ya. Hanya segini aja jalannya. Kalau seperti itu cuman rata. Itu aja. Jadi cepat selesai gitu ya Pak? Iya, kalau cepat selesai. Oke. Nah, ini juga saya takutnya kalau bisa sampai ke sini takutnya ada yang jatuh lagi. Ada yang jatuh lagi. Oke, terima kasih ya Pak Dedi ya. Iya. Ya, Mala, Philip dan juga pemirsa, memang selama ini beberapa tahun terakhir ini di Jalan Raya Kalimalang dilakukan proyek strategis nasional, yaitu sistem penyediaan air bersih oleh regional Jatiluhur, di mana memang proyek ini masih belum selesai. Ada beberapa titik di Jalan Raya Kalimalang ini yang masih dilakukan pengerjaan
spam dan memang masyarakat sekitar ataupun pengguna jalan ini sempat terganggu terutama di jam-jam sibuk di saat proyek tersebut sedang berjalan karena terjadi penyempitan lajur ataupun sebagian lajur jalan digunakan untuk proyek tersebut dan diharapkan proyek ini bisa cepat selesai sehingga tidak terjadi lagi kepadatan di sisi Kalimalang. Demikian, Mala, Philip, kembali ke Anda. Baik, terima kasih laporannya Kurnia Dwi Apsari dari sekitar jalanan ambles di Kalimalang, Bekasi. Tentunya kita berharap ini tidak menimbulkan kemacetan karena ini merupakan salah satu jalur utama ya dari Bekasi menuju harus ke segera Jakarta. diperbaiki ya. Betul. Terima kasih Nia, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Sesaat lagi akan kembali ini dengan dialog yang lagi panas terkait perintah efisiensi anggaran dari pemerintah berimbas kemana-mana, termasuk perumahan belasan jurnalis dari TVRI dan juga RRI. Nah, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto ini tidak ingin kebijakan efisiensi anggaran justru mengorbankan para pegawainya dengan adanya pemecatan atau PHK. Betul. Jangan kemana-mana pemirsa, kita bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, perintah efisiensi anggaran dari pemerintah berimbas kemana-mana termasuk perumahan belasan jurnalis TVRI dan RRI. Buntut pemecatan tersebut, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia kena semprot anggota Dewan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI. Hal itu mereka lakukan bukan tanpa alasan, sebab para pejabat TVRI dan RRI malah memilih merumahkan jurnalisnya dengan dalih efisiensi anggaran. Padahal ada opsi lain seperti memotong pengeluaran para atasan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah untuk tahun 2025. Perintah tersebut berdampak pada lembaga penyiaran publik. Menurut Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, ada 1000-an jurnalis TVRI dan RRI yang di PHK akibat efisiensi anggaran ini. Cukup banyak ya. Banyak banget, 1000 mah. Dirumahkan. Yang dirumahkan ini karena sebenarnya salah nangkep gitu ya perintahnya. Nah, ini Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto sebenarnya tidak ingin kebijakan efisiensi anggaran ini justru mengorbankan para pegawai dengan adanya pemecatan atau PHK. Nah, Saleh ini juga menekankan informasi yang berkembang di media sosial terkait pemecatan pegawai karena kebijakan efisiensi anggaran tidak ada lagi. Apalagi saat ini merupakan momen menjelang bulan puasa. Saya bilang, Bapak sampaikan di media. Barulah saya lihat di RUT TVRI bicara di antara puasa. RRI juga bicara di RRI juga. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Putra Nababan ini karena ini core-nya, makanya tadi begitu Bapak bicara langsung itu yang saya tanya. Saya minta itu memang nanti secara internal itu yang tadinya sudah megap-megap ini karena memang merasa siap-siap untuk keluar, itu langsung diberitahu Pak. Kembalikan mereka, ini menjelang Ramadan ini, Bapak ngerti nggak menjelang Ramadan itu gimana pikiran mereka? Ya kan? Jadi mudah-mudahan pada saat Ramadan ini mereka tetap bisa fokus bekerja untuk mengembangkan dan berkontribusi. Kan periksain udah dijadwalkan, bukan karena ada isu ini ya, bukan. Memang sudah ada jadwalnya. Jadi nanti kami akan datang, kami akan beritahu bapak-bapak ini semua. Tapi daerahnya belum kami kasih tahu. Ya enggak? Kami nanti akan periksa ini. Ya kan, kita akan tanya. Ada enggak memang siapapun orangnya enggak boleh dipecat. Enggak boleh di PHK. Karena anggarannya kan udah kembali. Kenapa ya reaksi atau respon dari efisiensi anggaran yang diinstruksikan ini langsung dimaknai dengan pengurangan karyawan atau PHK? Betul. Kan ini jadi berimbas dan bikin gaduh begitu. Nah, kita akan membahas ini pemirsa, sudah hadir Ibu Adita Irawati, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi Bu Adita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kemudian ada juga Mas Gunggun Herianto, analis komunikasi politik. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Kemudian melalui Zoom juga bergabung Mas Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi, Mas Ahmad.
Selamat pagi Mbak Malam, Mas Philip. Selamat pagi semua. Selamat pagi Mas, saya langsung mau ke Bu Ida dulu. Bu, ini kan sebenarnya Pak Prabowo kan sudah menginstruksikan memang harus melakukan efisiensi anggaran. Tapi kemudian yang sekarang ramai, kemudian gaduh, malah terjadi pemecatan di beberapa kementerian begitu dan juga Lembaga, termasuk di ya? Republik Indonesia, radio dan juga televisi. Sebenarnya apa sih yang ingin dimaknai dengan efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto ini apa, Bu? Ya, pertama saya rasa kita harus pahami dulu istilahnya filosofi ya, mengapa harus dilakukan efisiensi. Jadi yang pertama ini sebenarnya Presiden juga melihat, karena beliau sangat detail ya, melihat catatan keuangan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, bahwasanya ada banyak sekali anggaran kita ini yang dialokasikan untuk hal-hal yang tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Ya, salah satunya yang juga sudah sering disampaikan, ini seperti belanja modal, ya, kemudian belanja barang dan jasa, yang itu sepertinya menjadi satu hal yang justru angkanya sangat tinggi, tetapi efektivitas dan dampaknya sebenarnya juga kurang gitu, tidak optimal. Seperti contohnya pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, ya, kemudian seremoni-seremoni, dan juga acara-acara kunjungan yang dirasa itu sebenarnya masih bisa dilakukan penghematan. Karena apa? Karena kita sebenarnya tahun ini khususnya dan dalam masa periode pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran, ini sebenarnya ingin program itu lebih banyak yang punya dampak langsung kepada masyarakat. Dan ini kalau dilihat dari visi dan misi beliau kan jelas ya, bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini harus bisa langsung dirasakan masyarakat, memberikan produktivitas yang lebih kepada masyarakat. Oleh karenanya penghematan ini sebenarnya filosofinya seperti kita menyisir atau mengikis lemak-lemak jahat ya, yang ini sebenarnya berdampak buruk pada kesehatan. Kesehatan apa ya? Kesehatan dari pemerintahan ini gitu. Oleh karenanya beliau menginstruksikan hal tersebut. Lalu diturunkanlah dalam impres sebenarnya kan, dan itu sudah jelas hal-hal apa saja yang sebaiknya dilakukan penghematan. Berarti itemnya sudah dituliskan begitu ya, Bu? Ya, guidance atau panduan ya, ini sudah jelas apa saja yang perlu dilakukan penghematan. Satu yang tidak boleh dipotong itu tadi belanja pegawai, Mbak. Ya, belanja pegawai itu tidak boleh dipotong karena ini kan layanan dasarnya buat pegawai itu sendiri. Dalam artian gaji pegawai begitu ya? Betul. Lalu yang kedua, ini juga adalah yang terkait dengan bantuan sosial. Kemudian juga yang terkait dengan subsidi-subsidi yang diberikan, dan itu pasti dampaknya untuk pelayanan masyarakat sangat besar ya. Jadi hal-hal ini tidak boleh dilakukan pemotongan atau untuk diefisiensikan, itu tidak diperbolehkan. Nah, memang kemudian ada beberapa yang sepertinya mungkin menerjemahkannya ini bermacam-macam ya. Sehingga tadi ada sebenarnya namanya bukan PHK ya menurut saya. Kalau coba ditelisik lagi dan sudah dikonfirmasi juga kepada pihak TVRI karena kita bahas itu dan RRI, pada umumnya yang dilakukan memang adalah adanya kontrak yang sudah selesai berakhir umumnya kepada pegawai-pegawai yang memang itu kontributor ya, dan mereka memang kan ada satu kemitraan kerja dengan pihak TVRI atau RRI yang memang sudah selesai begitu. Tapi normalnya bisa dilanjutkan sebenarnya kan ya, Bu ya? Ya, ini adalah keputusan dari pihak lembaga yang bersangkutan. Dari Dirut TVRI sudah menyampaikan bahwa hal itu adalah ranah dan juga otoritas dari TVRI daerah sebenarnya. Bagaimana mereka akan melanjutkan atau kemudian mengakhiri gitu. Jadi ini kita harus pahami dulu semangat dari mengapa dilakukan efisiensi. Karena ujungnya adalah Pak Prabowo tegas mengatakan yang kita lakukan ini harus dikembalikan kepada rakyat. Baik. Harus dikembalikan kepada rakyat. Kalau Mas Heri sendiri melihatnya seperti apa, Mas? Ya. Guidance-nya udah ada, petunjuknya sudah ada terkait efisiensi ini. Kok bisa masih salah sasaran begitu apa yang diinstruksikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto? Ya, saya pikir gini ya, keluarnya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 ya soal efisiensi ini bagus-bagus saja dalam konteks upaya untuk mengoptimalisasi keberfungsian pemerintah. Itu ya. Tetapi tentu catatannya penting untuk memerhatikan 3 hal. Pertama itu manajemen datanya. Yang kedua manajemen birokrasinya. Yang ketiga manajemen komunikasinya. Karena 3 hal ini sangat mendasar sekali, persis seperti yang ditanya Mas Philip tadi. Banyak
interpretasi yang bisa liar kalau kemudian manajemen datanya itu nggak bagus. Contoh misalnya, kan ini wilayah yang sangat luas, bicara soal kementerian, lembaga dengan budgetingnya. Tentu basis data itu menjadi sangat penting sekali. Identifikasi misalnya, mungkin Pak Prabowo tahu di data besarnya, tetapi data rincian ke bawah itu kan tentu diperlukan mitigasi-mitigasi yang sangat penting, terutama di teman-teman kementerian, kemudian jajaran di bawahnya. Jangan sampai hal-hal yang urgent, yang kemudian memang itu menjadi penting sekali, fundamental sekali di kementerian tersebut juga dipangkas. Yang kedua, manajemen birokrasi. Kenapa? Karena ini menyangkut tata kelola lintas sektor ya, lintas kementerian, kemudian juga terhubung juga dengan banyak sekali sektor-sektor yang berhubungan dengan publik, sehingga itu penting sekali tentu pembenahan dalam konteks menguatkan rencana atau rancang bangun efisiensi yang kemudian diinginkan oleh Pak Prabowo. Kemudian yang ketiga, manajemen komunikasi nih. Kenapa? Belum tentu apa yang kemudian dituangkan dalam tadi guidance yang tadi Mbak Adita sampaikan di instruksi Presiden dan tentu Juknis di bawahnya itu dipahami oleh seluruh jajaran kementerian atau lembaga gitu. Meskipun itu sudah dituliskan secara gamblang begitu, dicantumkan. Iya, karena itulah penyakit birokrasi kita ya. Apa yang kemudian tertulis belum tentu dipahami, belum tentu juga diinterpretasi secara sama. Makanya butuh mutual understanding nih. Komunikasi menjadi sangat fundamental sekali. Kenapa? Kalau salah, ya itu jatuhnya nanti bisa kemudian liarnya efisiensi itu tafsirnya dan diimplementasi kebijakan itu salah dalam pengambilan keputusan, sehingga kemudian bukannya menunjang efektivitas birokrasi nanti, yang ada malah kemudian menimbulkan banyak paradoks, terutama dalam pelayanan publiknya gitu. Baik, kita akan minta tanggapan dari Mas Ahmad. Mas Ahmad, kalau mendengar tadi penjelasan Bu Adita, kemudian juga tanggapan dari Mas Gun Gun, mungkin Mas Ahmad ada pandangan terkait dengan kebijakan efisiensi ini, pengimplementasiannya seperti apa sih? Tapi dijawabnya nanti selesai jeda ya, Mas Ahmad. Kita jeda terlebih dahulu di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog. Saatnya kita ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, bagaimana seharusnya pengimplementasian kebijakan efisiensi anggaran ini agar tidak salah sasaran seperti yang banyak terjadi saat ini? Salah interpretasi, begitu Mas Ahmad? Ya, ini yang kita sebut unnecessary mistake ya, yang terjadi dengan pengurangan pegawai di TVRI ini ya, Mbak Mala ya. Dan ini disebabkan karena perencanaan efisiensi menurut saya guidance booknya itu tidak lengkap. Ya, mana saja yang boleh dipotong, mana yang tidak, itu Pak Prabowo kan hanya menggambarkan bahwa yang tidak boleh dikurangi adalah pegawai. Sehingga apa yang terjadi, para institusi-institusi pemerintah itu menjadikan belanja pegawai tidak dipotong. Nah, apa yang terjadi di teman-teman TVRI itu kan sebenarnya Bu Adita terus sampaikan, mereka ini adalah pekerja tenaga honorer di TVRI. Dan mereka ini sebetulnya kontraknya habis, iya benar. Tetapi mereka itu sudah 7 tahun bergabung di TVRI. Kalau kontrak kan kita biasanya mengasosiasikan 1 tahun ya, atau mungkin paling lama 2 tahun. Tapi mereka-mereka yang di PHK oleh pihak TVRI RRI ini sudah cukup lama mengabdi di TVRI. Jadi status mereka adalah tenaga honorer yang ketika kemudian ada perintah efisiensi, mereka memasukkan tenaga honorer itu bukan di belanja pegawai, tapi mereka itu masuknya di belanja barang dan jasa. Ketika itu dipotong ya mereka kemudian harus di PHK. Nah, saya kira ini karena tadi guidance booknya itu tidak lengkap, dan saya kira akhirnya menimbulkan kegaduhan. Dan menurut saya solusinya adalah memang ini benar apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, bahwa ini dikembalikan ke Kementerian Keuangan terlebih dahulu semuanya untuk disisir kembali. Ya, memang menurut saya pencatatan anggaran negara saat ini itu masih sangat sederhana ya, yaitu hanya 3 bagian kan, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Tetapi pembagian ini sesungguhnya tidak mencerminkan pelayanan publik. Kan kita tahu nih bahwa efisiensi itu beda sama penghematan.
penghematan itu asal potong, asal pangkas, nggak peduli mau berapa persen asal pangkas. Yang penting uangnya tercapai 306 triliun. Enggak, ini bukan penghematan, ini adalah efisiensi. Artinya kita harus mencari cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan utama, yaitu melayani publik. Sehingga yang harus dibuat adalah jangan mengkategorikan hanya berdasarkan kategori barang, jasa, modal, dan pegawai, tetapi buatlah satu pengkategorian yang orientasinya ada kepada layanan publik. Misalkan, ya udah saatnya kita menerapkan yang disebut dengan performance based budgeting. Ya, sektor-sektor atau unit-unit yang bersentuhan langsung dengan layanan publik itu dikatakan sebagai kuartil 1. Dan itu yang nggak boleh dipotong. Ini teman-teman yang jadi penyiar, kontributor utama di daerah. Ini kan sebetulnya core-nya dari lembaga TVRI dan RRI. Loh, kok bisa-bisanya yang menjadi core malah yang dipotong, malah yang dipangkas? Berarti kan ini tidak mengerti teman-teman di institusi-institusi ini. Nah, saya kira memang perlu yang namanya kita redefine kembali apa yang disebut dengan anggaran. Nanti kemudian yang kita lakukan efisiensi adalah memotong yang tadi Bu Adita sampaikan, lemak-lemak jahat dalam tubuh obesitas pemerintah. Nah, saya kira itu saya setuju. Yang kedua, kalau modelnya sama seperti yang kemarin, pemangkasan asal serampangan, itu yang namanya scale down of government activity. Dan scaling down government activity itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan akhirnya membuat gaduh. Seperti hal kita saksikan beberapa pekan terakhir, Mbak Mala. Baik, Mas Ahmad dan juga Mas Heri, tadi saya sedikit mengutip dan menggarisbawahi bahwa sama-sama mengkategorikan ada kekurangan dalam segi mengkomunikasikan, dalam mengimplementasikan apa yang diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Mungkin dari Bu Adita sendiri, bagaimana kemudian upaya-upaya yang dilakukan dari tim Presiden untuk kembali merevisi begitu ya, artinya kembali menguatkan komunikasi kepada para pihak agar efisiensi ini tidak kembali salah sasaran. Iya, mungkin lebih detail Bu begitu. Harus ada turunannya. Sebenarnya ini kan sebuah proses ya, tidak yang sekali dilakukan terus selesai. Jadi ada yang memang ini berseri lah ceritanya. Jadi apa yang kemudian sudah jadi arahan besar Pak Presiden, ini kemudian kan oleh Kementerian Keuangan sebagai leading sektor dalam pengaturan anggaran ini, itu dikomunikasikan kepada kementerian dan lembaga. Memang di sini bahwa komunikasi yang intens antara Kementerian Keuangan khususnya dengan kementerian dan lembaga dan juga dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara sebenarnya untuk bagaimana kita menyamakan lagi nih persepsi yang terkait dengan penghematan gitu. Jadi betul tadi sudah disampaikan, akhirnya memang disisir ulang karena kita melihat bahwa ini perlu ada proses lanjutan nih setelah ada arahan besar, disisir ulang dan akhirnya bisa kelihatan memang kita istilahkan ada rekonstruksi ya terhadap anggaran kita ini dan dipastikan bahwa arahan Pak Presiden mengenai tadi yang tidak boleh dipotong ya, belanja pegawai, kemudian juga yang terkait dengan layanan masyarakat, layanan publik ya, bantuan sosial, subsidi, itu sama sekali tidak boleh kena penghematan gitu ya. Yang lain itu yang justru harus lebih difokuskan lagi nih, seperti kita katakanlah perjalanan dinas. Saya berikan ilustrasi perjalanan dinas itu setelah kita lihat dalam setahun dan juga ATK sendiri saja setahun itu seluruh kementerian lembaga bisa mencapai 40 triliun. Nah, sejauh ini apakah dari perjalanan dinas itu juga sudah mengalami pemotongan atau seperti apa yang kemudian mengakibatkan jadi salah interpretasi begitu Bu? Ya, sudah dilakukan. Sudah dilakukan dan malah justru sebenarnya pemotongan ini kalau kita ambil 50%-nya saja itu angka 40 triliun, 50% ini kan 20 triliun ya. Pesan dari Pak Prabowo, Pak Presiden adalah coba dilihat yang tadi lemaknya tadi bisa jadi otot nggak? Jadi ototnya apa? 20 triliun itu sebenarnya bisa untuk membiayai pembangunan atau renovasi sekolah. Itu angka yang juga sebagai bagian dari quick win kemarin sekarang, renovasi sekolah itu angkanya 20 triliun. Jadi sebenarnya semangatnya itu. Bukan kemudian pegawai itu karena dampaknya cukup besar loh Bu, karena kalau kita lihat dampak-dampak ini kan baru salah satu kementerian atau salah satu penyiaran saja begitu, apalagi kan Kementerian Kesehatan. Kalau kita bayangkan kalau sampai di layoff di sektor bawah seperti apa, bagaimana kemudian pelayanan kesehatan kepada publik ini juga bisa berjalan begitu ke depannya. Nah itu tadi yang saya sampaikan, memang kementerian ini harus betul-betul melihat ya, tidak kemudian semua yang namanya katakanlah perjalanan dinas
itu akhirnya harus hilang sama sekali kan. Ada kementerian yang memang tugas utamanya justru melakukan kunjungan, katakanlah seperti Kementerian Luar Negeri ya. Ini kan memang bagaimana mereka akan melaksanakan tugasnya kalau tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, bertemu dengan negara-negara mitra misalnya. Jadi menurut saya ini yang harus dilakukan oleh kementerian juga lebih spesifik lagi melihatnya gitu ya, iya, sesuai dengan tidak semua disamaratakan. Di Kementerian Perekonomian atau di sektor mana, kementerian mana kalau dari sejauh ini melihatnya? Ada miskomunikasinya ada di mana? Sebenarnya bukan miskomunikasi ya, ini rasanya mungkin lebih banyak bagaimana kita bisa duduk kembali bersama untuk menyamakan persepsi. Jadi itu yang sudah dilakukan sebenarnya. 3 hari yang lalu itu sudah dilakukan dan semua kementerian lembaga juga sudah disamakan lagi persepsinya sekaligus menyisir lagi mana yang kira-kira masih salah dihemat gitu ya untuk tadi akhirnya bisa dikembalikan untuk menjadi istilahnya otot tadi, kembalikan ke situ. Dan memang seperti informasi terakhir semua kementerian dan lembaga, 99 kementerian lembaga itu semua akhirnya juga dilakukan padahal efisiensi. Tadinya ada yang enggak ya? Betul. Baik. Sekarang semua sudah dilakukan. Iya. Kita ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kan dari segi komunikasi politiknya tadi salah persepsi ini harus didudukan lagi agar persepsinya sama, dan kalau dari segi narasi penghematan dan efisiensi saja menurut Mas Ahmad tadi kan itu bisa interpretasinya beda. Nah, bagaimana nanti ini harusnya komunikasinya seperti apa ya, Mas? Nanti kita bahas setelah jeda. Kita jeda dulu pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita tadi sudah menggantung Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun silahkan Mas. Iya, saya pikir memang pentingnya di fase krusial ini ya distribusi informasi ya, mendiseminasikan informasi ke hampir seluruh kementerian dan lembaga, sekaligus jangan bergantung pada selera pimpinan di kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Harus by system. Kenapa? Karena identifikasi namanya FCR ya, finding, conclusion, recommendation. Itu penting sekali untuk menjadi solusi. Jangan sampai efisiensi ini tadi melahirkan dampak ikutan yang justru tidak selaras dengan yang dimaksudkan. Itu biasanya karena 2 problem. Pertama itu salah interpretasi, yang kedua memang tidak evidence based dalam melakukan efisiensi, sehingga berubah makna yang tadi seperti disebut ya oleh kawan kita dari efisiensi menjadi pemangkasan saja. Padahal kan logiknya itu diupayakan untuk bonum komunnya ada, kepentingan atau public interestnya itu terwadahi di situ. Artinya ada upaya untuk memperbaiki keadaan, bukan hanya sekedar mengalokasikan anggaran yang sudah ada untuk tujuan tertentu, apalagi hanya sedikit orang atau sekelompok orang saja. Berarti bisa dibilang efisiensi ini kemudian salah sasaran untuk kembali menyelamatkan dalam tanda kutip pada level yang lebih tinggi begitu? Iya, level lebih tinggi itu kan publik ya, atau warga negara yang kemudian akan merasakan dampak dari efisiensi. Kan tujuan dari presiden menurut saya harusnya ke situ, bukan hanya sekedar menciptakan program populis sesaat temporer yang kemudian tidak berdampak keberlanjutan. Nah, efisiensi kita harapkan itu menjadi terobosan kan, dan itu bagus. Oleh karenanya perlu sekali mengkomunikasikan ini, dan ada tim yang menjadi gatekeeper dari bekerjanya sistem efisiensi ini, sekaligus bisa kemudian melintasi yang disebutkan bottleneck ya, hambatan sekarang sesnek ya, dan tentu juga dibutuhkan juga seluruh perangkat yang kira-kira bisa menopang bahwa efisiensi ini tidak hanya bagus di konsep, tetapi juga CPM-nya jalan, Communication of Privacy Management-nya jalan, sekaligus tata kelola dalam konteks distribusi atau redistribusi anggaran yang mungkin saja berubah dan keluar dari zona nyamannya. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun. Saya mau ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, kalau saya sedikit membaca tulisan Anda bahwa sejauh ini memang kata efisiensi kemudian sedikit meneror begitu ya, ada sekitar hampir 5.000 karyawan honorer yang saya bisa baca dari tulisan seorang Mas Ahmad. Kemudian apa yang bisa dilakukan agar kata efisiensi ini justru tidak meneror para karyawan-karyawan honorer di seluruh Indonesia, Mas Ahmad? Ya, saya kira kita harus evaluasi ya
yang meng-PHK merumahkan pegawai-pegawai honorer ini kebijakan siapa? Saya kira ini ada di kewenangan Menpan ya. Jadi begini, Philip, saya tuh melihat Pak Prabowo dengan retreatnya bersama para menteri menyatakan bahwa ini adalah kabinet merah putih, harusnya sesuai dengan arahan presiden. Tapi di hari ini, Mas Philips, isu efisiensi ini kelihatan semuanya kedodoran ini. Seolah-olah menteri-menteri ini jadi nggak paham gitu loh, nggak mengerti apa yang dimaksud oleh presiden. Saya kira ini kita perlu retreat lagi kali ya, Pak Presiden bersama para menteri dan jajaran di bawahnya, agar ini mengerti ya. Padahal kan sederhana yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Tanggal 22 nanti. Kepala daerah. Iya. Berikan yang terbaik untuk rakyat, satu. Yang kedua adalah jangan potong pegawai. Yang dipotong adalah honorer. Ya honorer kan pegawai juga Bapak Ibu. Jadi saya kira ini yang tidak tertib. Ya bisa dievaluasi secara serius karena menurut saya sudah membuat gaduh, esensinya baik tetapi ketika ditangkapnya menjadi tidak baik akhirnya jadi buyar. Dan saya kira dalam satu kebijakan publik komunikasi yang disampaikan oleh para pelaksana teknis ini sangat penting. Kalau presiden mengatakan A tetapi menteri teknisnya mengatakan B dan C, ini namanya pembangkangan loh, Philips malah, dan saya kira ini harus ditegur. Dan kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan begini. Ketika kita sedang menyisir kembali di Kementerian Keuangan, emang harus dikawal di Kementerian Keuangan ya. Kita tahu yang disebut raja-raja kecil oleh Pak Prabowo ini sebetulnya kan di kelembagaan kementerian ini. Sehingga jangan muncul raja-raja kecil, makanya harus dibuat satu guidance. Dan menurut saya guidance-nya tidak bisa lagi hanya memotong belanja barang dan jasa. Karena komponen di dalamnya ternyata ada yang bersentuhan langsung dengan layanan publik. Belanja modal ada yang berkaitan langsung dengan layanan publik. Saya kira kita harus mengembalikannya kepada layanan publik lah yang pertama. Begitu, Mas Philips. Baik Mas Ahmad, terima kasih atas waktunya. Tentunya kami juga sudah mendapatkan bagaimana keinginan dari publik yang tentunya janganlah di teror-teror dengan teror-teror kata-kata efisiensi, agar kata efisiensi ini juga tepat sasaran begitu ya. Baik, terima kasih. Cari tahu lah ya, yang mana lemak, yang mana otot. Nah, jangan ototnya dihilangkan, lemaknya dijaga begitu. Baik, terima kasih Bang Ahmad atas waktunya. Mas Gun Herianto, Mbak Dita, Mas Gun. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk langsung bergabung dengan Andri Rizky di Makassar, Sulawesi Selatan terkait kabar eksekusi lahan. Dan selamat pagi, Rizky. Bagaimana kondisi terkini di sana, Rizky? Ini proses eksekusi yang berada di Jalan Andi Petrani, Kecamatan Panakukang masih terus berlangsung. Sempat terjadi ketegangan beberapa kali karena pihak yang dieksekusi mempertahankan lokasinya. Ratusan personil gabungan juga sudah disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebanyak 3 orang juga sudah diamankan yang diduga sebagai provokator. Eksekusi ini sendiri merupakan percobaan kali keempat eksekusi yang tergugat atas nama Kamrawati. Demikian. Ya, Rizky, sebenarnya apa masalah dari eksekusi lahan ini sehingga terjadi kericuhan begitu? Apakah memang pihak yang bersengketa ini belum menemukan titik temu begitu? Untuk permasalahannya sendiri, yang pihak Kamrawati merasa kalau kasus ini belum selesai dan mereka semua merasa kasus ini sudah masih dalam proses pengadilan. Sedangkan sudah keluar proses eksekusinya sejak 1 minggu lalu. Begitu. Ya, siapa saja pihak yang bersengketa ini, Rizky, dan apa objek sengketanya? Kalau pihak yang bersengketa saat ini adalah pihak dari tergugat sendiri, yakni Kamrawati, dan untuk informasi selanjutnya kami belum mendapatkan informasi yang lebih dalam, tapi untuk saat ini luas lokasi yang dieksekusi itu mencapai 8.000 meter persegi dan ini merupakan salah satu lokasi yang menjadi objek vital di Kota Makassar. Demikian. Andri, bisa Anda gambarkan dari video yang kami lihat saat ini juga ada beberapa ormas yang berada di sana. Apakah bisa Anda jelaskan
ini pihak-pihak mana saja yang kemudian sempat terjadi ketegangan di sana? Ketegangan sendiri terjadi antara pihak yang sudah membeli ruko dan merasa kalau mereka membelinya secara resmi dengan memperlihatkan bukti sertifikat milik dengan pihak kepolisian yang melakukan eksekusi. Dan beberapa ormas yang tergabung sendiri di sini ada puluhan, mulai dari Pemuda Pancasila, GRIP, dan beberapa ormas lainnya. Baik, terima kasih Andri Rizky. Kita akan memantau terus. Anda bisa menginformasikan jika ada perkembangan terbaru dari sana. Terima kasih, selamat bertugas kembali dan hati-hati di lokasi. Dan pemirsa, kita masih akan kembali membahas terkait dengan apa yang sudah berlangsung beberapa hari ini. Betul. Yakni cek kesehatan gratis. Nanti usai jeda. Program nasional cek kesehatan gratis mulai dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul, sebelum nantinya serentak dilakukan di seluruh puskesmas yang ada pada tahap awal di 2 puskesmas, yakni Puskesmas Ponjong 1 dan Puskesmas Palian. Sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan Indonesia, cek kesehatan gratis ditujukan untuk masyarakat yang berulang tahun. Namun pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Gunung Kidul saat ini masih banyak kendala. Satu di antaranya kekurangan dokter. Kondisi saat ini masing-masing puskesmas hanya ada 2 dan 3 dokter, idealnya 5 dokter. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Gunung Kidul akan serentak dilaksanakan di seluruh puskesmas pada pekan depan. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, cek kesehatan gratis direspon positif oleh sejumlah kalangan. Perusahaan di Surabaya menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk para karyawannya. Pemeriksaan kesehatan penting untuk mengetahui kondisi kesehatan karyawan berkaitan dengan peningkatan produktivitas kerja. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita ingin memantau langsung bagaimana pelaksanaan cek kesehatan gratis. Kita akan melihat di daerah Yogyakarta. Betul. Sudah ada rekan kita Danita Riyadini di sana. Selamat pagi Danita, silahkan dengan laporan Anda. Selamat pagi Andi Kumala, Philip dan juga pemirsa. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta sudah dimulai sejak 11 Februari kemarin. Dan saat ini saya akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa bagaimana kemudian suasana poli CKG atau cek kesehatan gratis di Puskesmas Kota Gede 2. Namun sebelumnya saya akan berbincang dulu nih pemirsa dengan Kepala Puskesmasnya untuk mengetahui seperti apa sih pelaksanaan dan juga adakah kuota atau target setiap harinya di Puskesmas Kota Gede 2. Saya sudah bersama dengan Dr. Yusnita. Selamat pagi dokter, seperti apa? Seperti apa kalau pelaksanaan CKG di Puskesmas Kota Gede 2 ini dokter? Jadi CKG di Kota Yogyakarta sudah di-launching sejak tanggal 11 Februari 2025 di mana seluruh puskesmas di Kota Yogyakarta sebanyak 18 puskesmas telah siap melaksanakan PKG termasuk Puskesmas Kota Gede 2. Di Puskesmas Kota Gede 2 ini sebagaimana alur CKG yang telah ditetapkan, pasien diharapkan sudah mendaftar terlebih dahulu melalui satu sehat mobile dan memilih hari sesuai yang akan dilakukan untuk dipilih harinya. Kemudian pasien bisa selain lewat satu sehat mobile juga bisa melalui WhatsApp Kemenkes, chatbot Kemenkes. Kemudian pada waktu hari yang dipilih, pasien atau peserta dipersilahkan untuk hadir di Puskesmas Kota Gede 2, kemudian menuju ke meja screening atau security. Akan diberikan nomor antrian khusus untuk CKG. Jadi di Puskesmas Kota Gede 2 kami memisahkan antara CKG dan reguler supaya antriannya tidak menumpuk. Kemudian setelah dari security nanti akan menuju ke pendaftaran. Di pendaftaran akan dilakukan cek kehadiran, kemudian juga dicek isian kuesioner mandiri. Jadi diharapkan ketika datang ke puskesmas, pasien atau peserta sudah mengisi kuesioner mandiri yang ada di satu sehat mobile. Ya. Nah ini kuotanya berapa per hari dan harapannya seperti apa dengan adanya program CKG ini dokter? Ya. Untuk kuota kami sesuai dari Kemenkes, yaitu pasien atau peserta bisa memilih di SSM itu sebanyak 30 pasien per hari.
SSM-nya. Kemudian alhamdulillah untuk respon ataupun antusias masyarakat sangat baik diwujudkan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kami, antara lain bagaimana cara pendaftaran, kemudian juga jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan dalam CKG ini. Dan sejak tanggal 11 kemarin kami sudah melayani 5 peserta untuk CKG yang sudah mendaftar lewat Satu Sehat Mobile dan juga sudah hadir di Puskesmas. Dokter, terima kasih atas informasinya. Tentunya berharap agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Yogyakarta yang berulang tahun ya dokter ya, bisa memanfaatkan fasilitas ataupun program CKG yang sudah di-launching sejak 11 Februari lalu dan perharinya nih ada kuota. Namun sejak saat ini sudah ada 5 pasien yang ikut dalam program CKG ini dan saat ini juga sudah berlangsung proses pendaftaran nih pemirsa. Nah, saya akan kembalikan ke Mala dan juga Philip terlebih dahulu karena saya juga masih akan memantau nih bagaimana pelaksanaan CKG hari ini di Puskesmas Kota Gede 2. Mala dan juga Philip. Baik, terima kasih Danita Riyandini. Ternyata cuma mantau, kirain mau ikut cek kesehatan karena ulang tahun Danita Riyandini. Baik, terima kasih Danita Riyandini. Bukan Danita. Besok ya ulang tahun TV One. Oke, pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali dengan sejumlah berita viral. Salah satunya ini adalah seorang wanita yang kaget bukan kepalang, Andi Kumala, karena emasnya hilang dalam koper di wilayah Kendari. Sesaat lagi. Ya, di segmen berita viral akan kami buka dengan viral insiden seorang penumpang pesawat yang kaget setelah perhiasan emasnya ternyata hilang di dalam koper setibanya di Bandara Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, ini adalah video viral saat seorang wanita bernama Asilia Dwi Julianti panik melihat kopernya sudah rusak setibanya di Bandara Halu Oleo, Kendari. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 8 Februari lalu, pemirsa. Saat tiba dari Makassar, ia terkejut gelang dan cincin emasnya seberat 4 gram hilang dalam koper. Pasca viral insiden ini, pihak bandara dan polisi kemudian melakukan pengusutan dan kemudian menangkap pelaku berinisial IH, seorang porter berusia 26 tahun. Polisi juga memeriksa 3 orang saksi dan juga menyita barang bukti berupa kalung serta cincin emas milik korban. Saat ini korban berharap agar perhiasannya dikembalikan dan pelaku dapat dihukum sesuai perbuatannya. Berarti emasnya sudah ditemukan ya, tinggal dikembalikan ke pemiliknya. Betul. Ya, ini ada momen menarik yang tertangkap kamera saat kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, pemirsa, di Jakarta Selasa petang. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya ini tertangkap kamera saat menegur anggota pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres yang tengah memayungi Presiden Prabowo Subianto. Padahal ketika itu hujan memang tengah turun. Presiden Prabowo dan Mayor Teddy tengah berjalan berdampingan menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang baru saja tiba di Indonesia. Namun, Mayor Teddy ini menegur anggota Pas Pampres yang berjalan di belakang Presiden Prabowo dan tengah memayunginya. Setelah ditegur Mayor Teddy, anggota Pas Pampres itu pun sigap menutup payung dan menyerahkan payung tersebut ke anggota Pas Pampres lainnya. Sementara Presiden Prabowo Subianto ini terus berjalan dan menyambut kedatangan Presiden Erdogan di tengah rintik hujan. Kita ke berita viral lainnya, pemirsa. Tak mau pisah jauh dengan pacar. Wanita di Majene ini menangis histeris. Waduh, sedih banget ya. Nggak mau pisah. Terjadinya di Pelabuhan Pasarang hingga kejadian ini sempat menunda keberangkatan kapal. Iya, pria tersebut justru jadi terkenal dan dapat banyak dukungan untuk segera halalkan sang kekasih nih. Sweet banget ini. Tak ingin jauh-jauh dengan sang kekasih, mungkin hal itulah yang dirasakan oleh Lia di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Ia menangis histeris di Pelabuhan Pasarang Majene saat akan ditinggal sang pacar Bojes ke Kalimantan. Akibatnya hal itu, pemberangkatan kapal KM Sabuk Nusantara 93 tujuan Kalimantan tertunda beberapa menit. Ini gara-gara beredar luas nih video tersebut di media sosial, tak sedikit yang terharu melihat kisah cinta keduanya. Terutama ketika Bojes terpaksa turun dari kapal dan langsung merangkul dan memeluk kekasihnya Lia.
Kini banyak warga yang beramai-ramai mendatangi rumah Bojes yang ada di Dusun Bodi. Jadi terkenal dia. Kemudian disuruh berfoto bersama kayak artis dan mereka pun mendukung untuk segera dihalalkan. Ini kalau sampai produser drakor lihat sih jadi film drakor ini. Iya, Andi Kumala nonton. Ya. Baik, masih kabar viral pemirsa, perahu karet milik tim SAR yang hendak mengevakuasi warga terbalik dan hanyut terbawa arus deras sungai di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari rekaman video amatir terlihat detik-detik perahu karet milik tim SAR ini terbalik dan hanyut saat hendak mengevakuasi seorang petani di sekitar bendungan Leko Pancing. Bahkan 4 petugas Basarnas di atas perahu karet juga ikut terbawa arus derasnya sungai. Kejadian ini sontak menghebohkan warga yang berada di lokasi. Beruntung 4 anggota Basarnas berhasil diselamatkan oleh warga bersama petugas Babinsa setempat. Banjir memang melanda 14 kecamatan setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras selama 4 hari hingga merendam ribuan rumah. Heroik banget ya kalau dilihat videonya. Kalau kita sampai lihat melompat dari perahu. Arusnya juga deras ya, kita lihat ya dalam video. Ini kita ke berita viral yang berikutnya agak ngejengkelin nih. Bikin emosi karena ada seorang ayah yang tega melempar anaknya yang masih balita ke genangan banjir di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga kejadian itu lantaran ia kesal dengan ibunya yang tidak mengasuh saat anaknya menangis. Iya, tapi kalau kesal sama ibunya kan jangan bukan anaknya jadi pelampiasan begitu. Viral video seorang ayah berinisial FY ini tega melempar anak perempuannya yang berumur 2 tahun ke genangan banjir di depan rumahnya di perumahan Bangun Logam Setia 2 Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dari video kamera pengawas lingkungan perumahan, terlihat ayah korban keluar sambil menuntun anaknya keluar dari teras rumah ke jalan perumahan yang tergenang banjir. Ayah korban sempat berteriak dan menunjuk kepada ibu korban yang sedang ngobrol di depan rumah tetangga hingga melempar anaknya ke genangan banjir. Jadi ini kayak mengancam ibunya ya. Iya, tapi kan tidak anak yang jadi pelampiasan, Andi Kumala. Iya, dan setelah video ini viral, akhirnya laporan dari ibu korban atau istri pelaku ke kepolisian dan kepolisian melakukan pemeriksaan dan menahan nih pelaku yang kemudian dijadikan tersangka. Dan kayak nggak ada dosa gitu melemparnya, enak banget. Iya. Masih ada kabar viral pemirsa di media sosial, sejumlah pedagang asongan nekat memanjat tali penyandar kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa penumpang ini tanpa tiket yang diduga merupakan pedagang asongan terlihat sedang memanjat tali tambang pengikat kapal di dermaga pelabuhan. Ya, para penumpang ilegal ini memang nekat menaiki kapal Ciremai milik PT Pelayanan Nasional Indonesia atau PELNI. Diduga dagangan mereka sebelumnya telah disimpan di atas kapal. Bahkan aktivitas ini berhasil dicegat oleh aparat TNI AL, Polri, dan keamanan kapal yang sedang bertugas. Setelah sempat terjadi percekcokan dan aksi dorong-mendorong. Ini pasti dulunya nih juara-juara 17-an nih, lomba 17 Agustus nih. Panjat Pinang. Oke, kita ke wilayah berikutnya ini pemirsa, ada berita viral juga yang bikin heboh. Sebuah sekolah menengah kejuruan swasta di Kota Bandung ini dijual di media sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menyelidiki penyebab sekolah tersebut dijual lewat media sosial. Ya, di akun media sosial bangunan tersebut dijual dengan harga 15 miliar rupiah. Diketahui bangunan merupakan gedung sekolah SMK YP 17 Bandung dengan luas 300 meter persegi. Meski sudah tidak ada lagi nih aktivitas mengajar, namun peralatan sekolah seperti papan tulis, buku, monitor komputer, dan alat lainnya masih rapi tersimpan di dalam ruang kelas. Sekolah tersebut tutup diduga akibat tidak ada lagi siswa yang mendaftar ke SMK YP 17 Bandung. Menindaklanjuti temuan ini, Pemprov Jawa Barat akan menyelidiki alasan penjualan sekolah tersebut. Di samping itu, Pemprov Jabar juga menemukan kasus serupa di Jawa Barat terkait penutupan sekolah. Kok bisa-bisanya ya ada sekolah yang nggak ada siswanya, akhirnya dijual karena nggak ada siswa. Yang saya bingung, biasanya di medsos jual skincare, jual tas.
Ini jual sekolah. Jual sekolah ya. Sesekolah-sekolahnya bukan kaleng-kaleng gitu ya. Takutnya gurunya juga jangan sampai dijual kan gitu. Sepaket gitu menjual. Ya, tadi kabar-kabar viral menutup jumpa kita di Aki Pagi ya. Tapi pemirsa, 17 tahun sudah TV One mengawal Indonesia dengan semangat kolaborasi untuk negeri. Kami mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian ulang tahun TV One. Ada apa aja, Philip? Penasaran? Ada doa bersama untuk negeri, ada dialog kebangsaan dan damai Indonesia spesial ulang tahun TV One mulai dari tanggal ini besok nih, tanggal 14 Februari, 15 Februari dan juga 16 Februari 2025 di Jakarta Islamic Center. Tentunya ini sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih TV One untuk pemirsa setia gitu, Adi Kumala. 14, 15, 16. 3 hari. 3 hari. Tapi jangan lupa juga bahwa di Apa Kabar Indonesia Pagi yang kemarin sudah mengikuti lomba pantun. Pantun nih, sudah ada juaranya ya. Sudah ada juaranya, bisa dilihat di Instagram Apa Kabar Indonesia Pagi TV One karena rencananya nih besok yang menang mau diundang ke studio gitu. Jadi siap-siap buat para pemenang lomba pantun Apa Kabar Indonesia Pagi. Jalan-jalan ke Kota Tua di pagi hari. Cakep. Kita usai Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Sampai jumpa.